Salam jumpa lagi bersama saya, Pater Domikevi SVD. Melalui renungan sampan, saya kembali menyapa Anda dimanapun saat ini Anda berada. Semoga selalu dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, di sebuah stasi di hulu Sungai Katingan, saya terhenyak ketika hendak misa menyaksikan seorang bapak yang juga mau hadir dalam perayaan misa itu. Mengapa saya terhenyak menyaksikan beliau? Karena ia datang dengan tidak berjalan sebagaimana manusia normal, tetapi ia merangkak. Lebih menarik lagi adalah di tangannya yang semestinya dijadikan tumpuan perjalanan itu sebagai penopang kakinya, di tangan itu beliau memegang Alkitab. Walaupun dia bukan Katolik, tetapi ia datang dengan perjuangan yang agak berat. Satu penyesalan yang muncul dalam hati saya adalah saya tidak bisa menggotong orang ini dan memberikan solusi kepadanya. Jaraknya terlalu jauh, akses sulit, dan beliau pun sudah lanjut usia. Kalau toh mungkin ada yang bisa membantu operasi memberikan kaki palsu atau sejenisnya, kemungkinan beliau akan menolak. Ini praduga, karena saya juga hanya menyayangi dalam hati, tetapi tindakan tidak ada. Saudara-saudariku terkasih, hal yang lebih membahagiakan hidup kita adalah bagaimana kita bisa memberikan jalan keluar dalam setiap kesulitan orang lain. Bagaimana kita bisa membuka jalan baginya agar dia juga mengalami nasib baik sebagaimana yang kita alami saat ini. Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan dan renungkan pada hari ini mau memberikan penyadaran kepada kita tentang pentingnya berpikir bagaimana kita menggotong sesama kita yang dalam keadaan terbatas untuk mendapatkan solusi dari setiap permasalahan, entah itu permasalahan batin ataupun permasalahan fisik, keterbatasan yang ia alami. Dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa ketika Yesus sedang mengajar dan menyembuhkan banyak orang, ada seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang untuk membawanya ke hadapan Yesus. Banyaknya orang yang berdesak-desakan tidak memungkinkan mereka untuk bisa mendapatkan Yesus di dalam rumah. Perjuangan mereka tidak berhenti karena halangan dan tantangan besar itu. Mereka membongkar atap, menurunkan orang lumpuh itu, dan disitulah Yesus melihat iman keempat orang ini untuk kebaikan saudaranya yang lumpuh itu. Orang itu mendapatkan pertolongan, ia disembuhkan oleh Yesus. Bukan hanya disembuhkan fisiknya, tetapi juga batinnya disembuhkan. Dosamu sudah diampuni. Angkatlah tilammu dan pulanglah. Saudara-saudariku terkasih,
Hal ini menarik bagi kita bahwa Tuhan akan mampu melakukan hal-hal demikian dalam setiap keterbatasan kita. Tetapi yang penting untuk kita renungkan dan refleksikan adalah tindakan keempat orang yang berpikir tentang kebutuhan orang lumpuh itu. Mereka membawanya, menggotongnya dengan perjuangan yang cukup berat untuk mendapatkan Yesus. Dalam bacaan kedua, surat kepada orang Ibrani, kita diajak agar kita tidak satu pun dari kita ketinggalan dalam istirahat Allah. Bahwa kita berpikir tentang semua orang selamat, semua orang mendapat pengampunan, semua orang mendapat perhatian dari Allah. Entah itu melalui doa, entah itu melalui nasihat, atau tindakan-tindakan konkret. Misalkan kalau ia sakit dibawa ke rumah sakit dan sejenisnya. Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan mau mengajak kita untuk tahu hidup yang benar adalah berpikir juga bahwa kita semua harus selamat. Sekalipun dalam perjuangan hidup kita berjuang untuk dapat makan minum sendiri, tetapi dalam hal keselamatan tidak boleh terjadi hal seperti itu. Namun hal ini digambarkan dengan perjuangan hidup sehari-hari. Saya kenyang, kamu kenyang. Saya sehat, kamu sehat. Saya diampuni, kamu juga diampuni. Jangan sampai kita mempraktekkan kehidupan sebagai orang yang tidak beriman menurut bacaan pertama. Orang beriman adalah dia berpikir tentang keselamatannya dan keselamatan sesamanya. Tuhan memberkati kita semua.